Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, idza aradta. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta, tatkala ning ngarepake sira, ayaftaha ing yen to ambuka sapa Allah laka marang sira babar rojai ing lawange pengarep-ngarep rahmati Allah. Fashhad mongko nyawango sira ma ing perkara kang lahir minhu sanging Allah ilaika marang sira. Wa idza aradta lan kalane ngarepake sira ayaftaha ing yen to ambuka sapa Allah laka marang sira babal khaufi ing lawange wedi Allah. Fashhad monggo nyawango sira ma ing barang mingka kang metu saking sira ilaihi marang Allah. Untuk tema pada malam hari ini yaitu roja dan khauf. Roja niku, roja itu pengharapan, ngarep-ngarep maring rahmati Allah. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang salik apabila cara pandang, cara memandangnya itu tidak menggunakan rasa atau keilmuan. Bagaimana cara hati kita terus menerus ada rasa rojak pengharapan dari Allah? Tentunya hal ini tidak lepas dari hati kita harus mempunyai satu keyakinan bahwasannya setiap yang ditakdir oleh Allah itu semuanya yang terbaik untuk hambanya. Semua yang terjadi di dunia ini itu semua sudah ditentukan dan pasti itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi satu keyakinan di dalam hati. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang salik itu diuji atau dihadapkan dengan berbagai masalah di dunia ini, hatinya tetap berprasangka pasti ada rahasia yang baik, ada karo Jawa niku pasti Allah gawe napa-napa iku duwe karep apik. Dan ini harus dikuatkan dengan beberapa bukti. Bukti apa? Contoh, ya manusia, bayi ketika di dalam kandungan ini
Kalau logikakan tuh makan apa kan gitu ya, apa yang dimakan. Kemudian itu tanda bahwasannya bayi yang dalam kandungan pun itu dijamin oleh Allah rezekinya. Ya mbuh mangane lewat opo sing yang penting intinya dia mempunyai protein, mineral yang cukup, vitamin yang cukup, dan akhirnya dia bisa berkembang dan menjadi bayi. Nah, kemudian bayi mau melahirkan itu loh, tiba-tiba kedua payudara si ibu itu tadi, susune ibu ini loh, moro-moro banyu susune. Nah, orang metu banyu susune, embuh iku lek nglebokno Gusti Allah ya apa? Carane penyulingane ya napa teng jero awak niku. Tapi fakta yang terjadi itu seperti itu kan ngoten. Ya. Jadi fakta-fakta inilah yang memperkuat keyakinan seorang salik. Iya ya. Berarti kalau dilihat dari proses bayi yang ada dalam kandungan, terus bayi mau keluar setelah melahirkan, air susu itu tiba-tiba ada. Nah, berarti semuanya ini sudah cara Jawa dicepakno, cara basa Indonesia itu sudah dicukupkan semuanya apa yang menjadi kebutuhan manusia. Betulnya seperti itu. Hidung, kita tidak pernah meminta hidung, ya sudah disettingkan oleh pembuatnya. Itu menunjukkan bahwasannya kita tidak mempunyai pilihan. Aku njaluk mancung ae irunge, masa gitu? Nggak ada. Semuanya terjadi sesuai kehendak Sang Pencipta itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang telah ditakdir, ditata oleh Allah, ini pasti yang terbaik. Dan dengan proses kita mengetahui proses-proses seperti itulah akhirnya keyakinan ini mempunyai kekuatan. Iya, kalau begitu walaupun ini kelihatannya takdir tidak enak yang saya jalani, yang diberikan oleh Allah, saya yakin pasti takdir ini yang terbaik untuk saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terus semangat melakukan ibadah yang dimaksud adalah dalam sisi syariat dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Lalu menurut sisi hakikat, sisi hati tidak berputus asa untuk selalu sadar, menyadari bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah itu sendiri. Ini namanya roja. Pasti ketika ada kemauan terus mau melakukan, pasti bisa dan pasti ada hasil yang akan dihasilkan. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, yang terpenting adalah di saat kita mau praktek, entah itu praktek bekerja, boleh penggawean, atau praktek kholwat, melatih hati agar selalu terus menyadari keesaan Allah ini, kewujudan Allah ini. Itu hal-hal yang harus
dilakukan oleh seorang salik agar apa? Agar rasa roja pengharapan itu tetap kepada Allah. Akhirnya rasa keimanan ini ku tetap ngoten lho Pak, mboten goyang-goyang. Terus kemudian khauf. Yang kedua khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah itu bagaimana? Bukan takut kayak kita dikejar harimau, takut, bukan itu, bukan seperti itu takutnya kepada Allah. Yang dimaksud ittaqullah, takwa Allah itu bukan seperti itu. Jadi garis besarnya dulu, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Lek cara hakikate nyadari lek kabeh iki lakune Allah. Madhepno ati, madhepno rasa kelawan Allah. Bukannya madhepi rasa itu bukan Allah ana ning njaba kula teng mriki, mboten. Allah nggih sing wujud niki. Zahir batin niki. Rohire diarani Muhammad, batine iku dijenengi Allah. Ngoten lho, urip niku. Muhammad niki wadai wujud pendohirane. Dengan Muhammad inilah, dengan jasad inilah, dengan wujud inilah, eksistensi hidup itu akan mudah untuk diketahui. Sebetulnya Allah membuat makhluk ini agar dia bisa melihat zatnya sendiri. Nah, tujuannya dengan pergerakan jasad inilah kita bisa mengetahui, bisa mudah untuk menghadapkan hati kita kepada Allah. Mudahnya bagaimana? Anane wong mlaku lek gak ana urip teng mriku ya gak iso mlaku. Lho, penak kan cara nyawang Allah kan penak. Coba nih Allah ndak menciptakan jasad atau ndak menciptakan zahirnya makhluk, ada ndak yang bisa? Ndak ada. Allah itu ya ini. Makanya dunia mataul gulur, dunia ini adalah sendakuro. Guyon lah beda dewi. Nah, lele sing wis ngerti, wis paham, tidak ada apa-apa di dunia ini, tidak ada masalah apa-apa, dan semuanya bukan menjadi masalah. Ini pun saya pun betul-betul memahami konsep inti daripada kehidupan di dunia ini. Kalau sing soro, kalau sing ruwet, ini gua ruwete digawe dewe ruwet ini. Karena nek dipikir nanti kula angen-angen yo takdir, kula angen-angen ngeten ndak ketemu Pak, mboten ketemu. Tetep ujung-ujunge yus iku kabeh takdir atau kekarepane Gusti Allah dhewe. Karena makhluk tidak mempunyai hak, tidak mempunyai hak untuk wujud dan untuk bergerak. Tidak ada di situ. Peranan manusianya tidak ada. Peranan makhluk itu tidak ada. Yang ada hanya peranannya Allah itu sendiri. Coba ketika malam longgar, tidak ada gangguan, tidak ada aktivitas, coba sampean renungi takdir Allah. Kenapa orang yang seperti itu kok berlaku nih atau kelakuannya seperti itu? Sampean angen-angen.
Coba angen-angen mulai dari awal ini hanya ini pergaulan ini akhirnya sampai nangan terus sampai resapi terus sampai balik ke iya ya. Nah akhirnya sampai sadar kalau jenengan itu cepat sadar artinya tapi lek mboten ngoten wabeh salah, anak salah, bojo salah, tonggo salah, kabeh salah. Ya. Nek kula jenengan niku ahli tafakur, ahli angen-angen, maka Allah akan menunjukkan rahasia-rahasia di balik kehidupan ini. Wis hukumi seperti apapun tetap ujungnya kembalinya kepada Allah. Ketemu kalau di akal aku sampai munyang Pak, tapi aku tuh munyang namanya ya, diangen-angen kalau dipikir kalau diangen-angen ketemu ketika kita bisa diberikan cahaya oleh Allah sedikit saja, akhirnya rasa hati ini sadar dan menyadari bahwasanya semuanya ini memang betul peranan Tuhan yang satu itu sendiri. Maka mulai detik itu hati itu akan terus tertarik, termotivasi untuk selalu melakukan hal itu, perenungan-perenungan, dan perenungan itu menghasilkan bertambahnya kekuatan dalam keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di Quran itu banyak disindir orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka dia lebih rendah dari binatang. Kalau mikir wong meso iki elek, wong jahat iki elek, itu nggak dipikir. Makanya dikasih pikiran itu untuk berpikir, dan itu juga tidak lepas dari aktivitas Allah sendiri. Podo-podo dikai akal, ya kan, antara manusia yang satu dengan yang lain, ya, diri yang satu dengan diri-diri yang lain sama dikasih akal, tapi cara menjalankannya ini lo tidak sama. Allah ono sing akale tinggi ini, ono sing akale tinggi ini, lha niku seperti itu. Penataan sinetron Gusti Allah ini luar biasa. Makanya ketika ulun jenengan itu tenggelam di dalam perenungan takdir seperti itu, maka rasa yang akan muncul dari dalam hati kita adalah penuh dengan kesadaran dan selalu menyadari atas apapun yang ditakdir oleh Allah. Paham gak? Apapun yang ditakdir Allah, nang karepnya Allah, karepe Allah itu kroso teng rasa niku iki Gusti Allah karep ngene katene. Nah, kroso. Makanya ketika didatangkan satu takdir yang tidak enak, langsung orang-orang mukmin, orang-orang yang keimanannya itu sudah menancap di dalam hati, imane nang Gusti Allah iku gak obah, kese wis nyampe ainul yakin, hakul yakin, keimanannya wis gak obah, Pak. Begitu didatangkan langsung hatinya itu connect, dan akhirnya apa? Rasa yang dihasilkan tidak ada kekecewaan,
tidak ada pertentangan atau protes sedikit pun di dalam rasa hati untuk tidak menerima takdir yang Allah berikan, walaupun itu berupa apapun. Nah, kembali ke pembahasan bagaimana cara yang dimaksud takwa Allah, takut kepada Allah itu takut yang bagaimana? Takut khawatir dengan rasa hatinya atau sudut pandang hatinya itu mengu songko urip, dijogo terus atine niku nyawang uripe makhluk, supaya napa khawatir atine, wedi atine iku, pandangane iku khawatir nang sakliyane Allah. Akhiri lek wis atine mandang sakliyane Allah, munyeng maneh, masalah lagi. Ya, walaupun masalah itu tidak terzohir di dalam zohiriyah, tapi di dalam batin ini berkecamuk. Ketika sudut pandang hati kita keluar dari hidup, pasti ada masalah di hati kita, sing bangkel, sing protes, sing rasa apa yang muncul, pokoknya intinya nggak enak rasa yang muncul itu, intinya di situ. Nah, ketika hati itu memandang Allahnya, memandang hidupnya, menyadari hidup, maka hal-hal yang tidak enak itu tidak mungkin muncul dari hati yang selalu sadar bahwasanya semuanya ini adalah Allah. Nah, itu yang dimaksud takut itu seperti itu, bukan takut dikejar macan, dikejar anjing gitu, enggak. Takutnya itu takut hatinya itu tidak memandang Allah. Akhirnya terus dijaga, zikirnya itu dijaga dengan sir dan sirul asrornya itu terus dijaga setiap detik dan saat, baik itu dalam keadaan duduk-duduk, bekerja, apapun aktivitasnya, terus zikir itu terus dibawa. Itu yang namanya khauf, berarti menjaga istiqomahnya hati untuk selalu memandang hidup di setiap apapun. Khawatire atine mengo iki sing diarani khauf, Pak. Iki cara hakikate, lek syariate ya beda meneh keterangane. Terus kalau rojak tadi pengharapan, jadi hati harus terus selalu menyadari bahwasanya apapun yang ditakdir oleh Allah ini pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Saking kebaikannya Allah itu kadang dibungkus dengan enak dan tidak enak, bungkusnya tok sing beda. Aslinya intinya itu satu, sama. Tujuannya untuk meningkatkan mutu kemakrifatan hati itu kepada Allah. Intinya cuma itu. Mek kapsulnya bungkusnya sing beda, ono sing bungkusnya loro, ono sing bungkusnya masalah, ono sing bungkusnya iku penggawean sepi, ono sing bungkusnya iku olah macam-macam. Ngoten. Makanya dengan turunnya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil itu untuk petunjuk bagi manusia
agar terus selalu menghadapkan rasa hatinya, menyadari bahwasanya manusia ini bukan siapa-siapa dan tidak ada daya kuasa apa-apa. Ini semua adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Sadarilah itu, carilah keilmuan, terus renungi kehidupan ini supaya kedepannya kita lebih terang lagi hati kita dalam berkesadaran Allah. Itu maksudnya terang itu hati itu mudah untuk sadar. Ciri-cirinya ada sing padang, maksudnya padang itu koyok duduk koyok sinari lampu ngeten iki Pak, diarani nur ma'rifat. Bukan seperti cahaya lampu terus orang, enggak. Cahaya itu yang dimaksud cahaya ma'rifat itu hati ini loh mudah dalam urusan menghadapkan, menyadari bahwasannya semua ini adalah ketentuan Tuhan itu sendiri, dan hatinya tetap tenang, tentram. Itu loh yang dimaksud cahaya. Ciri-ciri hati yang sudah memperoleh cahaya makrifat itu mudah hati itu mengembalikan semuanya kepada Allah, memahami, menyadari, itu mudah. Pokoknya nerimo itu gampang, takdir itu. Ciri-ciri ini hati sing padang. Tapi lek atine niku sik peteng, gak gampang Pak. Ciri-cirinya seperti itu. Gak gampang nerimo, gak mudah menerima setiap ketentuan yang Tuhan berikan, gak mudah. Selalu protes, selalu unjuk rasa ya kepada Tuhan. Kasih penyakit suruh menghilangkan, kasih ujian seperti ini suruh menghilangkan. Allah Allah suruh menghilangkan musibah, padahal kata Allah itu nikmat. Sesungguhnya aku menurunkan nikmat kepadamu, bukan musibah. Kenapa engkau menganggap itu musibah? Ya, hati yang gelap dan terang itu perbedaannya di situ. Rahasianya Allah dewi ya wis kok gawe ngono barang. Makanya mata ulur burur guyonan ya, seperti itulah. Barang siapa yang telah keluar dari itu semua, pasti dia akan menemukan kedamaian, ketenangan. Wis metu saka konsep dunia iki. Maksudnya rasa itu wis metu tekan dunya Pak. Wis ning akhirat rasane niku. Maksudnya keluar dari dunia. Kenapa maksudnya keluar dari dunia itu? Oh, kok bisa ke akhirat sekarang? Rasanya itu sudah tidak terkontaminasi lagi dengan apapun takdir yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Dia selalu sewantai, tenang, dan terus wis pokoknya los, tidak ada lagi kesulitan lagi di dalam perasaannya. Semuanya sudah nyata, sudah jelas baginya. Makanya dia sudah keluar dari apa ya ini, sesuatu yang menghalangi hati itu terhadap Allah, terhadap Tuhan. Intinya di situ. Iya, ilmu rasa iki dijelasno gak dijelasno ya gak paham, dijelasno iki ya penjelasannya ya rumit. Ya wis kamu ketika paham sangat benar. Sekian.
kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk tema pada malam hari ini yaitu roja dan khauf. Yang dimaksud roja itu adalah terus menerus berharap pada rahmat Allah dengan cara yaitu tadi terus mentafakuri atau ngangen-ngangen anane takdir yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, mulai proses bayi, terus melahirkan, terus adanya telinga, ada mata, ada penglihatan, dan lain sebagainya. Itu semua diberikan secara gratis, terus penciptaannya sudah disetting yang terbaik dari Allah. Berarti itu tanda apa? Mustahil kalau kita tidak berharap. Maksudnya lek kate gak cinta ning Allah itu yo keterlaluan. Allah wis kados ngoten niku. Nah, akhirnya dengan rasa cinta, rasa senang, rasa bersyukur itu tadi, maka pengharapannya akan lebih besar kepada apa oleh belajar madhepno rasa datang Allah ngatalah itu tak putus asa lah, kapan putus asa terus menerus. Ya wis ada masanya memang kadang bosan ngaji itu jenuh, kadang ada seperti itu jenenge wis semuanya itu rasa dari rasa. Tapi kalau kita itu bisa diwolak-walik ya itu akhirnya ketemu jawabannya. Kalau khauf itu takut apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu yang seperti apa? Takut rasa hati ini tidak lepas kesadarannya dari kesadaran Allah, atau hati ini takut hati ini tidak memandang kepada Allah, takut memandang kepada makhluk, dan akhirnya hatinya tercemari oleh makhluk dan gelap lagi nanti. Nah, makanya pentingnya khauf ini, pentingnya takut kepada Allah, atau takutnya hati tidak memandang Allah, itu penting sekali supaya hati itu terus menerus memandang Allahnya di setiap makhluk, dan akhirnya hatinya tetap terjaga dari kesucian, ketenangan, dan pencemaran makhluk. Kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada dari jamaah yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli iman, min ahli Islam, min ahli ihsan, min ahli tuqa, min ahli Qur'an, min ahli istiqamah, min ahli dzikrika ya Allah, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.